Shalom jemaat Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan kita yang kudus. Saya mengundang untuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Pujian atas segala kebaikan Tuhan. Sanjung semua-semuanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha Kuasa, sanjung semua-semuanya, surga bumi pun serukan. Mari sama-sama haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan, kita bangkit diri, kita angkat pujiannya sekali lagi. Allah yang suci, Maha mulia, disanjung surga bumi pun nyanyikan. Katakan Bapa yang Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung semua-semuanya, surga bumi pun serukan. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Genap makhluk di bumi surga tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, dan menyembah-Mu Tuhan.
dan mengagungkan nama-Mu, Yesus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan ada hadir bersama dengan kami pagi hari ini. Karena Tuhan rindu berjumpa dengan kami secara pribadi, Tuhan. Dan Engkau ingin memberkati hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu, Yesus. Syukur bagimu, Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu kepada kami, Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Jika kami boleh ada sebagaimana ada. Kami menyadari bukan hebat dan gagah kuat kami, Tuhan. Tapi semata-mata kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan. Yang menopang hidup kami. Yang menopang diri kami, Tuhan. Dan kuasa anugerah itu, Tuhan, melampaui kelemahan, melampaui segala sesuatunya yang menopang kehidupan kami. Kita syukur dan kami percaya, Tuhan. Kami percaya kepadamu bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dialah yang telah menjadikan langit, bumi, serta segala isinya. Allah yang setia dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah kita adalah Allah yang setia. Turunlah atas kita sekalian kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Yang percaya bersama-sama. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Hanya di dalam nama Tuhanlah ada sumber pengharapan dan kekuatan. Firman-Mu Tuhan yang terangi jalan kami. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Perisai iman di setiap waktu. Lindungi kami dari segala. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber harapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Biar musikku memuji Tuhan. Semangat kita, haleluya. Sama-sama kita katakan, hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Baik, sampai kita memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Setiap kami merenungkan Tuhan, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit, maka kami takjub dan kagum kepadamu Tuhan. Engkau yang hebat, Engkau yang luar biasa Tuhan. Demikian juga pagi hari ini, kami mengucap syukur, henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Sebab Engkau baik buat kami Tuhan. Kiranya pujian sudah kami naikkan, merupakan doa kami kepadamu, menjadi keyakinan iman kami, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Di saat kami susah, di saat kami lemah, bahkan saat kami sakit, di saat kami memiliki segala-galanya, kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Karena janji-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kami mohon pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, Guru Agung kami yang baik, Tuhan yang menolong kami semua. Sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Siapkan juga hati kami, jika sebentar nanti kami akan menerima berkat Tuhan lewat perjamuan yang kudus. Tuhan menolong kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama? Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, kita merenungkan sejenak, saudara. Bagaimana hidup kita tanpa Yesus? Bagaimana jika kita tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Tuhan Allah kita yang benar dalam hidup kita? Pasti kita akan menjadi orang-orang yang tidak punya pengharapan. Pasti kita akan menjadi orang-orang yang putus asa. Pasti kita akan menjadi orang-orang yang tidak punya tujuan hidup tanpa kita mengenal Yesus. Nah, pagi hari ini kita mengucap syukur. Karena ada harta yang terbesar, harta yang terindah, yang saudara dan saya miliki, ya, yaitu Yesus di hidup kita. Ada seorang berkata bahwa orang belum bisa dikatakan kaya katanya, jika dalam hidupnya, dalam dirinya, dia tidak memiliki Yesus. Artinya akan sia-sia kehidupannya. Nah, pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini saya bicara tentang temanya adalah merespons panggilan Tuhan. Yang terambil di dalam Matius pasal 9
ayat 9 sampai 13 ya. Saya sudah siapkan di sini. Ya. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai, jadi banyak sekali. Ya. Datanglah banyak pemungut cukai, tidak disebutkan berapa jumlahnya, tapi banyak. Dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saya ulangi, tema firman Tuhan adalah merespon, menanggapi, memperdulikan, memperhatikan panggilan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup dan mati manusia memang di tangan Tuhan. Ya, kita semua sudah sepakat. Sebagai orang percaya, jika saudara dan saya masih ada sampai hari ini, Tuhan masih punya agenda di hidup kita. Tuhan masih punya tujuan. Tuhan masih punya rencana di kehidupan saudara dan saya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, sudah mau meninggal, sudah mau mati. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, belum, saudaraku. Ya, apalagi dengan kondisi hari-hari ini, saudara. Ya, mengingatkan kepada kita lewat peristiwa COVID-19 ini semakin menyadarkan manusia bahwa kematian atau maut seolah begitu dekat, saudara. Ya, seolah begitu dekat. Bahkan sesungguhnya kita ini sedang mengantri, katanya, mengantri. Ya, saya kira kita tidak perlu tabu bicara kematian, kan itu realita. Ya, kenyataannya kita semua dibatasi oleh waktu, ya, dibatasi oleh waktu. Tapi pertanyaan yang kita renungkan adalah kita masih ada sampai hari ini, Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Tapi kita bersyukur Alkitab memberikan penjelasan kepada kita, tidak perlu takut dengan kematian, ya, atau maut, ya. Sebab Alkitab mengatakan di sana, musuh terakhir yang dibinasakan oleh Tuhan adalah maut atau kematian. Musuh terakhir yang dibinasakan oleh Tuhan adalah maut dan kematian. 1 Korintus pasal 15, 26 dan 7. Dikatakan sana musuh terakhir atau maut, kematian, ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus lewat kematian dan kebangkitannya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus, katanya. Mati adalah keuntungan. Tidak ada masalah dengan orang percaya. Tapi kalau kita masih hidup, katanya, berarti kita masih harus mengerjakan, melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hidup kita. Ya, semoga kita semakin hari semakin mengerti apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebab hidup tanpa Yesus adalah hidup yang sia-sia. Hidup yang akan kehilangan tujuan hidup. Kematian tanpa Yesus pun, dia tahu di luar Yesus, kematian yang sia-sia. Rugi besar, berbahaya. Lalu Paulus mengatakan, mati adalah keuntungan. Bersyukurlah, karena Yesus sudah mengerjakan di atas kayu salib. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, diselamatkan, ya, dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Makanya Injil bisa dikatakan Injil kebangkitan. Ya,
Injil bukan hanya kabar baik, tapi Injil kebangkitan, saudara. Luar biasa, saudara. Injil kebangkitan, saudara. Ya. Saya percaya dalam situasi kondisi sesulit apapun, Tuhan selalu punya rencana yang baik dan sempurna bagi kita yang percaya. Ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Saudara dan saya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Bagi mereka yang terpanggil, saudara dan saya adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ya, sebagai jemaat, sebagai rekan-rekan sekerjanya Tuhan. Pagi hari ini, saudara, ada hal yang penting, ya, yang urgent, bahkan mendesak sekali, ya, yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Yaitu manusia butuh untuk mendengar kabar baik atau Injil. Tidak ada yang penting, tidak ada hal yang paling penting yang dibutuhkan manusia, apalagi hari ini. Kebutuhan akan Injil, mendengar kabar baik. Apa itu kabar baik atau Injil? Saudara bisa catat, bisa baca di rumah lah ya, waktu kita dibatasi. Roma 1 ayat 16, karena Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan manusia. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan 4, ini bicara cuman Yesus telah mati dan pada hari ketiga dia bangkit sesuai dengan kitab suci, Injil. Kabar baik, Injil. Kejadian pasal 3 ayat 15, sudah dari awal kejadian sudah bicara tentang Injil, kabar baik. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mencari manusia. Ya. Bahkan di sana akan ada peperangan keturunan wanita dan keturunan ular, ya, akan merumuhkan tumitnya, ya, kira-kira begitu kan? Itu bicara tentang Injil. Ribuan setelah kejadian pasal 3 itu kan datanglah Yesus ke dalam dunia. Dia menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis dan setan. Jadi pentingnya manusia membutuhkan atau butuh Injil. Ya, pagi hari ini secara cepat saya akan bicara, mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat kisah di Alkitab yang memang jarang sekali mungkin dibicarakan, ya, bagian ini, saudaraku. Tetapi menarik, saudaraku, yaitu bicara tentang Matius, sesuai dengan yang ditulis Matius ini. Siapakah Matius, saudaraku, ya? Mungkin jarang dibicarakan karena Matius mungkin nggak begitu terkenal dibandingkan Rasul Paulus atau Yohanes Pembaptis atau Petrus, ya. Lebih terkenal dibandingkan Matius atau Rasul Matius. Dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang berjasa, yang telah berjasa menulis Injil Matius ini. Kita bersyukur karena jasa dia, kita bisa mengenal Yesus lewat tulisannya Matius ini. Ya, jadi ini kita melihat bagaimana latar belakang kehidupan Matius. Ya, kita akan melihat pengalaman hidup Matius. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus, kehidupannya sia-sia. Seorang yang memiliki masa lalu yang buruk karena profesi dan pekerjaannya. Tapi dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah secara radikal. Kalau pakai persentase, berubah 180 derajat. Atau ada lebih lagi, 180 derajat berapa? 200 derajat? 360 derajat? Berubah total dari kehidupan yang lama, ya. Sampai kemudian dia dipilih Yesus menjadi 12 murid. Bisa Yesus kok memilih orang yang buruk latar belakangnya, saudaraku. Yesus bisa memilih siapa saja, saudaraku. Bapak Ibu dan saya bersyukur kita boleh menjadi murid-murid Kristus, ya. Sedikit latar belakang Matius. Matius seorang pemungut cukai. Dikatakan di sana seorang pemungut cukai yang tamak. Tamak itu yang serakah, ya. Yang serakah, yang tamak, atau dia pegawai pajak, ya. Alkitab mencatat Matius sedang duduk di rumah cukai di kota Kapernaum, pada Alkitab mengatakan, ya. Kapernaum terletak di tepi danau Galilea. Dia sedang mengumpulkan iuran wajib, ya, untuk barang-barang impor yang dibawa oleh petani, pedagang, pelancong, dan seterusnya. Dan saat itu memang di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Romawi yang menjajah
Israel atau Yahudi pada waktu itu, saudaraku. Dan Matius memang sebagai pegawai pajak ya, yang memang dia harus atau bekerja kepada pemerintah Romawi pada itu. Pemungut cukai atau pemungut pajak biasa terkenal korup, buruk, saudaraku, rusak. Itu dikenal seperti itu di masyarakat Yahudi. Ya, pokoknya jelek lah, reputasinya pokoknya jelek. Ya, dia memeras jauh lebih banyak dan lebih tinggi dari yang seharusnya. Budaya korup, kita nggak heran lagi budaya korup seperti itu, saudaraku. Termasuk di Indonesia. Ya, sudah nggak aneh lagi, saudaraku. Seperti itu. Dan kira-kira begitulah latar belakang buruk kehidupan Matius. Matius bernama Lewi sebelum dia dipanggil menjadi murid Yesus. Kita tidak tahu apakah Yesus yang memberi nama itu atau dia sendiri yang menggantinya. Ya, kependekan dari Matatius atau pemberian Allah. Ya, singkat cerita, pada hari yang sama ketika Yesus mengajak Matius mengikuti dia, Matius mengadakan pesta perpisahan yang besar di rumahnya. Bahkan dia mengajak teman-temannya tadi banyak katanya. Dia mengajak teman-temannya pemungut cukai banyak sekali. Termasuk katanya orang berdosa di sana. Dikatakan orang berdosa karena mungkin kelakuannya, atau karena memang pekerjaan reputasinya jelek, ya, atau karena memang tidak mengikuti aturan-aturan hukum Taurat, ya, termasuk makanan halal dan haram, ya, sehingga kan di sana dikatakan orang Farisi nggak setuju. Kenapa guru mau makan bersama-sama mereka? Ya, sudah dicapnya adalah buruk, saudaraku. Tetapi bersyukur, ya, sejak Matius bertemu Yesus, maka dia bertobat. Dia meninggalkan kehidupan lamanya, bukan lagi memungut cukai, tapi memungut jiwa-jiwa. Memungut jiwa-jiwa, ya. Dia bertobat dan dia mengenalkan Yesus kepada orang-orang supaya orang-orang bertobat. Meskipun masa lalunya penuh dosa, meskipun masa lalunya buruk, ya, tetapi memang Matius seorang pencatat yang akurat katanya. Dia pengamat pribadi tajam, ya. Dia menangkap detail yang paling kecil. Sifat-sifat ini sangat menolong ketika Tuhan pakai dia untuk menulis Injil Matius. Ada dua yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama adalah pentingnya merespon panggilan Tuhan. Ketika Yesus memanggil atau mengajak Matius, ayo ikut aku. Dia langsung merespon, saudara. Ya, dia langsung merespon. Saya kadang berpikir, kenapa dia langsung merespon ya? Tidak kemudian dia berkata, aduh Tuhan nanti dulu. Saya masih banyak kerjaan misalkan. Atau Tuhan nanti dulu. Saya masih banyak punya masalah. Atau Tuhan nanti dulu. Saya belum siap. Atau Tuhan nanti dulu. Buat apa saya ikut Yesus? Apa untungnya? Tapi dikatakan di sana, Matius bangkit berdiri dan dia mengikut Yesus. Luar biasa, saudara. Ada apa, saudara? Ya, bisa begitu? Bagaimana, saudara? Saya merenungkan bisa jadi yang pertama, Matius dia menyadari orang berdosa yang selama ini barangkali tidak ada orang yang peduli dan memperhatikan dia. Bisa jadi. Dan Matius banyak mendengar dan melihat Yesus melakukan banyak kebaikan, misalkan. Yesus melakukan banyak mujizat. Dan terlebih lagi, kok mau ya? Kok Yesus mau mengajak saya ya? Ini kan hal yang rohani, bicara hal rohani. Sedangkan dia melihat dirinya, saya rasanya jauh dari Tuhan. Matius merasa ada orang yang peduli kepada dia, saudaraku. Maka dia langsung merespon itu, saudaraku. Tidak, saya tidak melihat ada alasan dia. Nanti dulu Tuhan beralasan dan sebagainya, tidak ada, saudaraku. Saya ingat pujian yang lama, ya, yang berbicara bagaimana darah yang mahal
yang Yesus telah curahkan di atas kayu salib itu mengubah kehidupan kita. Bukan dengan barang fana kau menebus diriku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, ya kan? Kau membayar dosaku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Seandainya Matius hidup di zaman sekarang ini, bisa jadi dia menyanyikan pujian ini, saudara. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman secara pribadi pujian ini, saudara. Betapa mahal darah Tuhan Yesus. Yesus sudah melakukan habis-habisan buat kita, saudara. Ya. Seandainya Yesus ada di ruangan ini, saudara. Berandai-andai, saudara ya. Seandainya Tuhan Yesus ada di ruangan ini, ada di tengah-tengah kita, dan Dia menyapa saudara dan mengajak saudara, ayo Pak Peri, ikut aku. Apakah kita akan ikut Yesus? Dengan segala pengalaman atau apa yang telah Yesus lakukan, saudaraku. Ya, karena saya percaya Matius mendengar, menyaksikan dan melihat. Apakah karena mau ikut Yesus? Karena saya dijamin pasti, lihat Yesus berkuasa, apapun juga Yesus bisa. Atau karena ada hal lain, saudaraku. Dan Matius menyadari, saya orang berdosa Tuhan. Saya perlu Yesus Tuhan. Saya butuh Yesus Tuhan. Karena Yesus peduli kepada dia. Matius dianggap sampah. Bahkan dia dicemoohkan oleh bangsanya sendiri. Sebagai petugas pajak, pemungut pajak, yang terkenal memang korup katanya, rusak. Tetapi ada yang peduli kepada dia. Yesus peduli kepada dia, saudara. Hari ini Yesus mencari, dia peduli, saudara. Dia mencari-cari. Dia ingin menyelamatkan. Tapi berapa banyak orang tidak peduli ketika diajak Yesus. Tapi tidak apa-apa, saudara. Mungkin Bapak Ibu ketika melayani, mengajak orang ke gereja, dengan Injil. Ya. Tetapi firman Tuhan ya dan amin, saudara. Ya. Bagian kita adalah tetap kita menyampaikan, kita mengajak, kita memberitakan Injil kepada orang-orang. Karena firman Tuhan ya tidak akan kembali sia-sia apa yang kita sampaikan. Ini pentingnya kita merespon, menanggapi panggilan Tuhan. Tindakan ini adalah menandai pemutusan hubungan yang menyeluruh dengan masa lalunya yang buruk dan tidak mungkin untuk kembali lagi kehidupan yang lama. Matius berkomitmen, ya saya ke depan, saya tidak akan mungkin kembali ke belakang. Yang kedua, undangan dari Yesus itu undangan yang spesial. Tak ternilai keistimewaannya. Mengapa? Yesus Sang Mesias mengundang dan memanggil orang berdosa yang menurut orang lain, alah, ini tidak berartinya apa-apa, tidak berharga. Tapi bagi Yesus berharga. Saudara dan saya adalah berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita semua berharga di mata Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 55:11 berkata, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bagian kita cerita tentang kabar baik, bagian kita bersaksi, bagian kita memberitakan Injil. Apa itu Injil yang tadi saya katakan tadi? Selebihnya memang kuasa Roh Kudus yang bisa mengubah hati manusia. Tetapi seperti firman Tuhan ini, apa yang kita sampaikan tidak akan kembali sia-sia. Dia akan ingat. Itulah hebatnya kuasa firman. Ya. Sanggup menusuk pikiran roh jiwa kita. Itu firman Tuhan. Bagian kita adalah tetap setia. Butuh kesabaran memang. Butuh kesabaran. Ketika kita melayani, ya, kita menghadapi persoalan masalah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga 2 Korintus pasal 5:17 berkata, Rasul Paulus berkata begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang lama, kehidupannya lama ditinggalkan, sudah tidak lagi ada. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Dan setelah berjumpa dengan Yesus, memang Matius berubah hidupnya. Dia diubahkan, dia tidak ada keraguan lagi. Dia tidak melihat ke belakang. Dia meninggalkan kehidupan duniawinya. Padahal nyaman bisa jadi, secara materi nyaman, saudaraku. Bagaimana nyaman, saudaraku? Nyaman, duitnya banyak. Tetapi dengan jalan dikatakan tidak baik, saudaraku. Tapi dia kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia menemukan kehidupan yang sebenarnya, saudaraku. Bersyukur Bapak Ibu dan saya hari ini menemukan tujuan hidup kita, menemukan kehidupan yang sebenarnya di dalam Yesus. Itu harta yang paling indah, harta yang luar biasa. Di zaman Yesus pada waktu itu, orang menjadi Kristen itu sulit, akan menghadapi aniaya. Dia dibenci, dia dianiaya, tidak mudah, saudara. Di zaman pemerintahan Romawi, dia mengalami diskriminasi. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab banyak kemudian mati, jadi martir. Para rasul mati jadi martir. Dan konon memang akhirnya Matius pun mati jadi martir karena imannya kepada Kristus di Ethiopia. Dia dipenggal, dipancung atau di lehernya digorok, dipenggal dengan tombak. Tapi hidupnya memang luar biasa, dipakai Tuhan akhirnya sebelum dia jadi martir. Dikatakan 15 tahun atau 20 tahun dia melayani, berkhotbah keliling. Dia melayani misi penginjilan ke berbagai negara. Tidak sia-sia hidupnya. Dia sudah menemukan arti hidup, makna hidup yang sebenarnya, yaitu mengikut Yesus. Saudara dan saya ikut Yesus dan membawa orang lain ikut Yesus. Mungkin tidak ikut kita, tapi ikut Yesus harus. Ya, saudara dan saya ikut Yesus, membawa orang lain ikut Yesus. Itu saudara. Yang kedua, saudara, yang paling penting pesan yang kedua adalah ini: hati yang berbelas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Aduh Tuhan, hidup saya ini sulit. Sekarang ini apalagi makin lama makin sulit. Saya kadang merenung, saudara. Apakah ini memang tanda-tanda memang sudah akhir zaman? Rasa-rasa masa-masa begitu sulit, ya kan? Sudah masuk ke masa-masa penganiayaan, kesulitan. Mari kita renungkan, gunakan waktu dengan baik. Anak-anak muda, gunakan waktu dengan baik. Jangan sia-siakan hidup saudara. Jangan sia-siakan waktu saudara dan saya. Justru masa-masa sekarang ini harus banyak berdoa, saudaraku. Harus banyak meningkatkan hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. So yang bekerja, yang berusaha, yang kuliah, yang sekolah. Tingkatkan hubungan saudara dengan Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi, saudaraku.
Dunia memang akan lenyap katanya dengan segala keinginannya. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan diberi kekuatan baru oleh Tuhan. Yang kedua, hati yang berbelas kasihan akan jiwa-jiwa. Saat Matius mengundang Yesus makan ke rumahnya, di situ juga banyak pemungut cukai orang berdosa dikatakan sana. Dan makan bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Tapi rupanya orang Farisi ini tidak suka. Ya. Orang Farisi merasa aneh melihat Yesus. Kok mau bergaul dengan orang-orang berdosa? Kok Yesus mau bergaul dengan orang-orang pemungut cukai yang dicapnya memang sudah buruk dan jelek, saudaraku. Saya percaya Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang, saudaraku. Justru Yesus punya hati yang luar biasa. Dia tidak membeda-bedakan orang, saudaraku. Di pikiran Yesus adalah ini jiwa harus selamatkan. Mari kita pun bisa belajar contoh dari Tuhan Yesus. Di pikiran kita adalah jiwa. Ini jiwa. Doakan, bawa dia kepada Yesus. Beritakan Injil kabar baik. Ya. Nah, kita diingatkan di sini adalah Yesus memiliki hati Bapa, hati yang mengasihi anak-anaknya, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, walaupun manusia menolak, walaupun manusia memberontak, tapi hati Bapa ini tidak bisa. Ya. Dia tetap peduli, dia tetap sabar menantikan itu, saudaraku. Hati Bapa. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jelas, saudaraku. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hati Bapa. Bukan lagi pria sejati, tapi Bapa sejati lah. Ya. Bukan pria sejati lagi, tapi menjadi Bapa sejati bagi jiwa-jiwa. Luar biasa. Ya. 1 Timotius pasal 1, 15-16 berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ini pengakuan yang jujur dari Rasul Paulus. Kita semua tahu bagaimana latar belakang Paulus. Dia seorang penjahat, dia pembunuh, penganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Saudara. Dia ganas, dia kejam. Saudara. Dia tidak ragu-ragu, dia diseret orang Kristen. Dia ditarik, diseret, saudara. Dibunuh. Saudara. Tapi dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Saudara. Dia menjadi melayani Tuhan luar biasa. Saudara. Paulus mengakui, saya orang paling berdosa. Tapi justru karena itulah Yesus mengasihani saya. Yesus sabar, Yesus menunggu dan menanti supaya manusia bertobat dan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus melanjutkan perkataannya dengan berkata ketika orang Farisi tidak menyukai, ya, apa yang Yesus katakan, pergi dan pelajari arti firman Tuhan ini. Pergi, pelajari arti firman Tuhan ini. Apa kata Yesus? Ya. Nah, Tuhan mengutamakan sikap hati yang jujur dan berbelas kasih daripada pelaksanaan hukum Taurat yang ketat, tapi hanya lahiriah belaka. Tuhan mau, ya, Tuhan mau mengutamakan sikap hati yang jujur. Para nabi di Perjanjian Lama bicara hal itu. Saya nggak bisa dibahas ini ya. Hosea 6 ayat 6. Mika 6 ayat 6 dan 8. Yang penting kita memiliki hati setia, kesetiaan, itu yang paling penting. Ketulusan hati, itu yang paling penting. Yesus sudah memberikan contoh teladan bagi kita. Sikap murah hati terhadap orang yang kekurangan secara rohani. Mungkin orang itu secara materi banyak, kaya, tapi kekurangan secara rohani. Ya. Sikap murah hati terhadap orang yang kekurangan rohani jauh lebih baik daripada sekedar formalitas di dalam menjalankan kewajiban religius tanpa memiliki rasa keprihatinan terhadap orang lain. Sikap murah hati. Yesus memiliki sikap murah hati. Yesus
memiliki sikap penuh dengan belas kasihan. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya terakhir ya. Amsal 14:12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Ada banyak orang yang mungkin saya udah punya keyakinan, saya sudah tahu jalannya. Ya. Saya tahu, tapi firman Tuhan berkata, ada yang disangka, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Mari kita meresponi panggilan Tuhan ini. Saya tutup dengan ayat ini. Roma 10 ayat 13 sampai 15 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya atau kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus, tentang Tuhan, jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dinantikan, ditunggu-tunggu orang banyak. Kedatangan kita untuk membawa kabar baik. Kesimpulannya, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melakukan pekerjaannya. Kita jangan merasa tidak layak karena penampilan kita, atau pendidikan yang tidak tinggi, atau masa lalu yang kita yang buruk. Yesus mencari komitmen yang tulus. Kita harus mengingat bahwa panggilan tertinggi dalam hidup adalah melayani Tuhan. Tidak peduli apa kata dunia, uang, ketenaran, kekuasaan tidak bisa dibandingkan dengan menjadi pengikut Yesus Kristus. Amin. Shalom Jemaat Gia Pontianak. Setelah kita memuji, menyembah, dan memberikan persembahan yang terbaik, serta kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, saatnya kita melihat info gereja sepekan ini. Terima kasih kepada semua pelayanan mimbar yang telah melayani pada hari ini. Tetap semangat melayani Tuhan kita yang agung. Tuhan memberkati. Yang pertama, kita akan melihat pelayanan mimbar yang akan melayani minggu depan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Penatua Insinyur Andreas Lonardi. Yang kedua, selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus, periode 2 Agustus sampai dengan 8 Agustus. Tuhan memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Demikian info gereja pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan, tetap semangat melayani Tuhan. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.